welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama Ayu di Ngobras, ngobrol santai with Ayu. Nah, kali ini aku mau lanjutin juga seperti yang kemarin, tahapan-tahapan dalam seleksi untuk masuk kerja di Bank BRI, khususnya jadi frontliner, CS maupun teller ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah tentang gimana sih tes psikotes pada tes seleksi masuk kerja di Bank BRI berdasarkan pengalaman aku ya. Nah, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku mengikuti tes psikotes. Di sini udah aku rangkum ya dalam buku catatan apa aja sih tes yang kemarin aku hadapin gitu ya. Nah, langsung aja ya. Nah, yang pertama itu ada tes koran atau nama lainnya itu adalah tes Kraepelin atau tes Pauling. Jadi tes koran ini adalah tes menghitung angka. Jadi kita menghitungnya pada waktu aku ya, menghitung angka deret dari bawah ke atas gitu ya. Tes koran seperti ini nanti akan aku cantumin di sini. Nah, di tes koran ini kalau aku baca ini tuh melatih ketelitian kita dan konsistensi kita. Jadi gimana sih kita ngitung angka yang sekecil itu dengan detail dan teliti dan harus konsisten grafiknya. Nggak boleh deret pertama kita bisa atas banget, deret kedua kita nggak, deret ketiga naik lagi. Jadi kalau naik turun secara tajam itu berarti kita orangnya tidak konsisten. Bisa aja kita orangnya semangat di awal tapi di belakang nggak semangat dan lain-lain. Itu yang bisa nilai psikolog ya, berdasarkan psikologi kita juga itu ada perhitungannya. Nah, kalau aku sih kemarin ya menghadapinya dengan cara kita harus tenang. Karena kita ketika tes koran itu kita diberi waktu, nggak asal-asalan kita ngerjain nggak ya, tapi diberi waktu. Jadi itu yang bikin kita deg-degan, grogi, padahal ngitung biasa 3 tambah 2, 5 tambah 4. Sesimpel itu, tapi karena kita deg-degan, nervous, jadinya kita nggak konsentrasi. Maka dari itu kita harus konsentrasi dan latihan terus ya pada tes koran ini. Nah, kalian juga bisa searching tentang gimana sih tips dan trik ikut tes koran dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua itu ada tes deret gambar dan penalaran. Nah, jadi di situ kita kayak ada deret gambar, kita mencocokkan tuh gambar-gambarnya yang pas dengan mana sih, pola mana, kayak kita tuh mencocokkan pola gitu. Kemudian yang ketiga ada tes penalaran aritmatika atau matematika dasar. Jadi di situ kita ngerjain kayak soal SD ya teman-teman, lumayan gampang tapi harus teliti juga. Ada teks cerita, kita ngitung gitu. Ngitung berapa jumlah kilogram ini jika kecepatan ini dan lain-lain, seperti kita UN waktu SD lah, ditambah dengan matematika dasar gitu. Kalian bisa belajar lagi tentang matematika dasar ya. Kemudian yang kelima ada tes warteg. Nah, tes warteg ini kayak gini ya bentuknya. Tes warteg itu ada beberapa pola, ada pola titik, strip, segitiga, kotak, titik, dan lain-lain. Nah, kita disuruh menggambar, berimajinasi. Jadi kita gambar sesuai dengan imajinasi kita berdasarkan pola tes warteg yang sudah disediakan. Dan sama ya, lagi-lagi semua tes psikotes ini tuh diberi waktu. Jadi kita harus konsentrasi, berimajinasi, dan terbatasi oleh waktu juga. Jadi harus latihan. Jadi tes warteg ini bisa kita latih kalau kita sering latihan sebelum menghadapi tes psikotes gitu ya. Kemudian setelah tes warteg itu pasangannya dengan tes menggambar pohon. Nah, setelah kita gambar tes warteg, kita disuruh menggambar pohon. Nah, kita nggak boleh gambar pohon pisang, nggak boleh ya. Kita usahakan gambar pohon yang ada buahnya, akarnya, batangnya, daunnya, pokoknya komplit lah. Kalau bisa sedetail mungkin. Kalau kalian bisa gambar mirip dengan pohon aslinya, daunnya satu-satu seperti itu ya. Jadi harus detail. Nah, setelah menggambar pohon, kita juga disuruh menggambar orang. Nah, gambar orangnya bukan sembarang orang, tapi kita gambar orang yang sedang melakukan aktivitas. Contoh, menggambar guru sedang mengajar. Jadi nanti di gambar orang yang kita buat, itu kita dijelaskan orang itu sedang apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Secara tidak langsung kan
gambar itu mengimplementasi diri kita juga gitu. Jadi harus latihan juga, gambarnya harus detail, baik itu ada jam tangan juga boleh, ada cincin, digambar sedetail mungkin nggak apa-apa gitu ya, nggak harus bagus tapi yang penting detail. Kalau kita gambarnya detail berarti kita orangnya yang teliti, disiplin, detail gitu. Nah, kemudian setelah itu ada tes kemampuan verbal. Nah, tes kemampuan verbal ini seperti kita ngerjain anonim, sinonim, terus analogi gitu. Kita harus berlogika juga sih tentang sinonim, terus antonim dan analogi kata gitu. Kemudian selanjutnya ada tes Army Alpha. Nah, tes Army Alpha itu seperti ini ya. Nah, akan aku tunjukin di layarnya. Tes Army Alpha kalian juga harus mempersiapkan ya teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, tes Army Alpha ini kalian bisa persiapkan juga. Nanti aku kasih di sini. Kalian harus latihan ya. Jadi tes Army Alpha itu ada audio, ada orang ngomong. Apa sih perintah dari orang ngomong kita lakuin pada tes Army Alpha itu. Jadi kita melatih pendengaran sekaligus kita harus cepat dalam menangkap apa sih yang diomongin orang itu dan perintahnya apa gitu, harus tepat dan benar. Kemudian setelah tes Army Alpha ada tes EPPS atau jadwal preferensi pribadi Edwards. Ini kayak tes menguji tentang kemampuan diri kita. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dalam tes EPPS ini. Kayak jawab apa yang akan kamu lakukan ketika terjadi apa gitu. Intinya jawaban kita itu harus konsisten. Di sini tuh tesnya nguji diri kita, jadi harus konsisten. Contoh, kalau ada teman kesusahan apa yang kita lakukan, apakah kita bisa sharing ilmu bla bla bla, pokoknya seperti itu. Nanti kalian detailnya bisa lihat di Google, YouTube atau lain-lainnya. Kalau tips dari aku yang penting harus konsisten antara jawaban awal sampai akhir, karena ada beberapa pertanyaan yang diulang. Ketika beberapa pertanyaan itu diulang dan jawaban kalian itu berbeda, itu kan menunjukkan bahwa kamu orang yang tidak konsisten dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya gitu teman-teman. Jadi itu sih kemarin yang aku hadepin tes psikotesnya. Kemudian yang terakhir tes psikotes itu ditutup dengan wawancara ya. Ada wawancaranya juga setelah tes psikotes tuh wawancara, tapi hanya sebentar sih, paling cuma 5-10 menit aja wawancaranya dan selesai. Setelah itu kita pulang menunggu pengumuman selanjutnya. Pokoknya good luck terus buat teman-teman yang lagi berjuang atau para jobless mencari kerja. Pokoknya semangat terus. Semoga video aku ini membantu dan jangan lupa buat subscribe. Thank you.